Tuhan memberkati kita semua, sukacita dan kebahagiaan kita yang ada di tempat ini, yang boleh menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Sehingga syukur puji-pujian kita nyatakan, dan saat ini juga kita akan mengawali satu diskusi percakapan bercerita tentang gereja dan masyarakat. Ini ide yang besar, dan lebih spesifik lagi kita akan mempercakapkan satu topik yang berbicara tentang gereja dan ekonomi kreatif. Tentunya hal yang luar biasa, hal yang penting untuk kita percakapkan bersama dalam kesempatan ini. Saya dengan Bapak Denny Pinontoan yang mengekspresikan apa yang perlu diekspresikan, disikapi dalam satu problematika samaan. Ini tentunya menyangkut secara spesifik peran gereja itu sendiri dalam rangka mengupayakan tampilnya kita sebagai gereja di tengah-tengah kehidupan masyarakat dalam rangka menumbuh kembangkan atau mengangkat kreativitas dalam kita membangun satu kekuatan ekonomi dalam kebersamaan. Ini poin yang penting, dan kira-kira bisa ada hal-hal yang bisa disampaikan dalam kesempatan ini oleh Bapak Denny Pinontoan sebagai seorang dosen, sebagai seorang kritikus, sebagai seorang akademis, sebagai seorang sejarawan dan budayawan yang kira-kira melihat secara keseluruhan apa yang perlu kita tampilkan yang berbicara secara spesifik, secara khusus tentang ekonomi kreatif. Silakan Pak. Ya, salam sejahtera pemirsa channel Bercerita Gereja Masyarakat. Kita akan membahas satu topik yang aktual, yaitu gereja dan ekonomi kreatif. Nah, ekonomi kreatif ini sekira bagian juga dari perkembangan ekonomi pada umumnya, tapi kita sudah menuju pada apa yang khas dari jenis berekonomi ini, yaitu kreativitas. Yaitu bagaimana kemudian setiap orang mengembangkan kreativitasnya sebagai modal besarnya dalam mengelola sumber daya alam dan juga kemampuan-kemampuan yang dia miliki. Nah, gereja dan ekonomi kreatif saya kira ternyata memang topik yang baru juga. Dan percakapan ini sudah mengarah pada bukan hanya wacana tentang bagaimana gereja terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif jemaat dan masyarakat, tapi sudah didorong sehingga gereja harus terlibat secara praksis, yaitu bagaimana gereja menjadi bagian bersama-sama dengan jemaat dan masyarakat untuk mengembangkan ekonomi. Saya berpikir untuk beberapa kata pembuka ini bahwa memang ketika bicara praksis itu gereja dan ekonomi kreatif, yaitu antara lain gereja mulai memahami bahwa pengembangan ekonomi kreatif adalah pelayanannya juga, bukan lagi sebatas program biasa, tapi itu adalah pelayanan. Dan di situ tentu berkaitan dengan bagaimana gereja memahami ini secara teologis. Mungkin saya potong sedikit. Jadi artinya peran gereja harus real, harus nyata, harus jelas, bukan cuma sekedar wacana-wacana, kita keluarkan konsep-konsep berpikir lagi, dan kita tidak berbuat apa-apa. Jadi bagaimana realitas itu sendiri, kenyataan itu sendiri harus kita tampil dalam rangka bagaimana bersama-sama dengan warga masyarakat yang notabene adalah umat Allah itu sendiri. Harus kita tampil bersama tanpa melihat siapa dia, latar belakang apa dia, golongan agama apa dia. Jadi kita mesti memikirkan bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Itulah yang mengkreativitasi, mengupakan, membaharui, membenahi hal-hal yang dulunya lama, dan kita menciptakan hal-hal yang baru dan gagasan-gagasan yang baru dalam situasi dan kondisi kekinian di era 4.0, ya kan, 4.0. Apa yang kita mesti tampilkan? Kita ciptakan hal yang baru supaya betul-betul masyarakat kita masyarakat yang sejahtera. Walaupun ada pandemi COVID-19,
tapi kita masih Ya, bisa membangun dan kita jadikan ekonomi kreatif itu adalah sebagai ujung tombak dalam rangka pengembangan ekonomi yang ada di masyarakat. Sebagai contoh kita bisa, itulah satu solusi. Usaha-usaha kecil itu sendiri bisa bangkit dari keterpurukan dan usaha-usaha kecil itu bisa naik kelas. Ya. Dan bukan cuma masuki pasar lokal, tapi pasar internasional yang kita bisa tampilkan, bisa fight seperti itu. Bagaimana caranya? Inilah yang kita harus bicarakan supaya sekiranya semakin banyak usaha kecil, mikro kecil menengah yang ditampilkan. Selain itu baru yang besar-besar juga harus seiring, seia, sekata. Jadi bagaimana sistem itu sendiri kita atur, kita tata, kita manage dengan baik. Silakan Pak. Iya, kalau saya berpikir hal penting pertama bagi gereja untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah landasan teologisnya. Karena ini yang saya kira harus kita pahami yang membuat gereja itu berbeda dengan kebanyakan perusahaan atau apa saja yang bergerak di bidang ekonomi. Bahwa ketika dia terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif, maka itu juga bagian dari dia mau menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Yaitu apa? Kesejahteraan, dan situ ada keadilan, ada damai sejahtera tentu. Nah, jadi ketika gereja berekonomi kreatif, maka arahnya adalah bagaimana bersama-sama dengan jemaat, atau tujuannya adalah pada jemaat itu sendiri, mereka dapat mengalami damai sejahtera itu apa pertama? Antara lain yaitu mengalami kecukupan dalam bidang ekonomi. Tapi juga kemudian jemaat dapat memberdayakan apa yang dia miliki, baik sumber daya alam maupun keterampilan, pengetahuan yang dia miliki, dan sudah jelas khas dalam ekonomi kreatif adalah kreativitas. Nah, kita lihat sekarang kan pendeta, di era ini, dan rupanya ekonomi kreatif ini khas di era perubahan besar, yaitu apa yang disebut dengan 4.0, atau kemudian ketika masyarakat dunia sudah terhubung dengan teknologi digital, bahwa semua orang dapat menjadi pelaku ekonomi, dapat menjadi pelaku bisnis. Misalnya kita lihat di masyarakat kita, pemuda-pemudi, warga gereja, mereka mengembangkan bisnis online. Ada yang mengembangkan kedai-kedai kopi, ada yang mengembangkan usaha-usaha souvenir, kuliner, dan lain sebagainya. Nah, kita lihat secara global, secara keseluruhan dalam tatanan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan tahun ini, ya kan, pencapaian dan perjuangan ekonomi kreatif itu sudah mencapai 180 triliun. Ya, seperti itu capaian kita. Dan ini masuk itu dari bidang ekonomi kreatif ya. Gross domestic bruto. Gross domestic product. Diberikan pengertian produk domestik bruto atau PDB. Itulah pendapatan kita, real yang kita dapatkan. Ya. Dari sektor-sektor apa yang kita mesti sikapi, bahwa ternyata indikator-indikator yang ada seperti halnya bicara tentang kuliner, ya kan? Kuliner. Dan ternyata kuliner di Indonesia itu kuliner yang dipasarkan sampai ke dunia global itu ternyata mencapai 41,7%. Ya, bayangkan kan, 41,7%. Kemudian bicara fashion, itu 16,2%. Kemudian bicara tentang kriya, apa itu kriya? Kerajinan tangan dari besi, dari logam, dari apalagi dari kerang-kerang dan seterusnya, itu yang dari bambu-bambu seperti itu mencapai 15,7%. Itu yang paling dari 3 poin yang terbesar. Dan ini sama banyak lagi produk-produk yang lain yang bisa ditampilkan, seperti musik, seperti film, seperti game-game itu sendiri. Betul. Yang terang bagaimana kita membangkitkan sesuatu. Jadi semua lini kita tampil, bukan cuma dalam satu kelompok. Cuma bicara tentang pertanian, peternakan, kelautan, poin-poin ini, tapi semua kita bisa bagaimana sekiranya Indonesia itu maju dari semua lini. Dari hal-hal kecil kita tampilkan, bukan langsung bicara besar, tapi kita nak mampu yang kecil. Ini yang kita perlu sharingkan, kita perlu percakapan bersama. Silakan Pak. Dan bagian dari masyarakat Indonesia itu, atau juga institusi keagamaan itu adalah gereja. Nah, tentu dengan peluang-peluang yang sudah dibuka oleh pemerintah, akses dan lain sebagainya, termasuk
negara memfasilitasi dalam hal modal, dalam hal pengembangan pengetahuan, keterampilan dan lain sebagainya, maka mungkin juga, bukan mungkin, tapi sudah saatnya gereja kemudian mengambil peluang itu. Nah, mengapa gereja perlu mengambil peluang itu? Karena inilah saatnya semakin banyak warga gereja yang adalah kita sebut dengan generasi milenial. Sudah semakin banyak pemuda-pemudi remaja yang melek teknologi digital. Melek teknologi digital. Dan dengan begitu maka dia juga akan menjadi sudah menjadi warga gereja dan akan berumah tangga tentu, dan akan mengolah ekonominya sendiri sebagai rumah tangga. Dan saat ini adalah masa di mana semua orang dapat menjadi pelaku usaha dengan apa yang dimiliki. Teknologi digital sudah menghubungkan orang-orang, dan antara lain dengan teknologi digital ini pemasaran semakin mudah. Rupanya begitu ya. Dengan orang memasarkan secara online dan sebagainya. Saya berpikir begini, Pendeta. Peran yang konkret dari gereja dalam hal pengembangan ekonomi kreatif adalah ketika kita ambil contoh dekat di lingkungan kita di sini, di Tanah Minahasa ini. Gereja mendesain program pelayanan jemaat yang di dalamnya adalah juga bidang pengembangan ekonomi kreatif. Dan mungkin kita bisa masukkan di situ, itu bagian dari diakonia. Diakonia dalam pengertian diakonia transformatif dan reformatif. Bagaimana memberdayakan jemaat. Dan gereja memfasilitasi. Gereja sebagai lembaga atau persekutuan itu memfasilitasi jemaat. Dan antara lain dengan, ya saya kira dengan akses sudah terbuka, mungkin juga gereja sudah harus berpikir bagaimana, misalnya dia melibatkan pemuda-pemudi gerejanya yang memiliki kemampuan di bidang IT untuk membuat aplikasi pemasaran kuliner, produk dari jemaat misalnya, souvenir dan lain sebagainya. Jadi bicara tentang pasaran global itu sendiri dengan memanfaatkan teknologi IT. Memang sekarang lagi ramai kan dengan pasar-pasar global seperti layaknya Lazada, ya kan. Kemudian ada Shopee, kemudian ada Blibli, ada Tokopedia, ada Bulapak, ada juga JDID, ada Alibaba yang sudah mendunia ya. Kemudian ada Metra Tokopedia. Di pasar-pasar global seperti ini lewat teknologi IT itu sendiri yang kita perlu mentransfer, mengambil kira-kira. Iya, betul. Bagaimana kita bisa dari kelebihan mereka ini justru dari kalangan anak muda yang tampil ini kan. Ternyata saya ikuti beberapa berita yang ada, ternyata mereka dari baru 30-an tahun. 30-an tahun. Iya toh, baru 30 tahun, tapi mereka sudah kaya raya. Iya kan, sudah mencapai pendapatan mereka sudah lebih sudah mencapai $1 miliar atau malah lebih daripada itu. Ya, jadi bagaimana kita bisa melihat segala sesuatu, termasuk juga dengan Grab, Gojek itu sendiri. Contoh Trump Menteri sekarang kan Nadiem Makarim itu kan itu pengusaha Gojek kan. Iya. Pendapatan dia per bermula tahun, dari situ. Pendapatan beliau per tahun sudah 1,4 triliun. Bayangkan ini ya kan. Orang muda yang triliun kreatif US dollar atau rupiah? Ya US dollar. Seperti itu. Ini yang kita perlu belajar dari kelebihan orang lain, ya kan? Kelebihan orang lain, bukan ini kok begini dalam cuma mengkoreksi saja. Tapi kita melihat apa yang kita perlu sikapi, dan tentunya perubahan mindset. Mindset kita sebagai warga masyarakat Minahasa, sebagai warga gereja yang harus berubah. Ya kan, bukan cuma sekedar bicara mengkritik seorang, tapi kita memberikan satu konsep jalan keluarnya begini kok ya kan? Supaya ada pengangkatan kita secara material, secara ekonomi yang kita bisa bangun bersama. Ya kan, bukan cuma melihat dan meninjau dari kelebihan kita, tapi kelebihan orang lain gitu yang kita perlu banyak belajar dalam sini. Jadi perubahan mindset harus seperti itu. Dan kenapa presiden kita Insinyur Joko Widodo mengambil Nadiem Makarim sebagai seorang Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, ya kan? Beliau ini memang BA, kemudian MBA, Magister Business Administration, yang diambil dari Harvard College di Amerika.
Dia bukan seorang akademisi yang duduk di dunia kampus, kemudian katakanlah sebagai profesor, guru besar, kemudian seorang konseptor, tapi seorang praktisi. Ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Inilah ternyata dalam era kekinian, era 4.0, era transformasi dan digitalisasi membutuhkan orang seperti ini. Iya kan, betapa hebatnya, betapa jelinya Trump presiden yang ada sekarang ini kan, Pak Jokowi, iya kan, melihat dari sisi ini. Bukan lagi seorang profesor guru besar, kemudian seorang akademisi yang duduk dan hanya memikirkan tentang bagaimana konsep-konsep ekonomi itu sendiri. Tapi realnya bagaimana? Ya yang kita mesti angkat ke permukaan ini. Udah kita belajar sebagai warga gereja, sebagai warga masyarakat, kita harus melihat dari kelebihan orang lain dan kita berkacamata dari mereka. Iya. Silakan. Tapi saya memang masih memberi catatan kaitan dengan keterlibatan gereja dalam bidang ekonomi kreatif karena dasarnya menurut saya adalah bahwa ketika gereja berekonomi kreatif maka itu dalam rangka dia menghadirkan tanda-tanda kerajaan Allah. Maka sudah tentu apa yang dapat gereja tampilkan dia harus memiliki kekhasan, yaitu landasan pijaknya adalah tadi Injil Kerajaan Allah. Sehingga ketika dia mau mengembangkan ekonomi kreatif, maka itu untuk kesejahteraan bersama. Dan di situ harus ada aspek keadilan. Nah, jangan yang terjadi adalah ketika atas nama ekonomi kreatif jemaat, tapi kemudian yang justru mencari untung adalah pimpinan-pimpinan gerejanya. Itu problem, dan itu sudah terjadi sejak dahulu kala. Dan saya kira kalau kita mengambil contoh juga dari pemerintah, itu juga yang dimaksudkan oleh Jokowi. Bahwa kesejahteraan itu harus merata dengan pengembangan ekonomi, apa yang disebut dengan ekonomi Pancasila. Boleh. Dan gereja harus seperti itu. Boleh saya katakan korek sedikit ya. Ya. Ini sebagai pimpinan gereja, sebagai umat Tuhan, warga jemaat biasa, kita harus kerja dengan tulus. Ya. Karena ketulusan, maka muncullah kejujuran kita untuk bagaimana bukan cuma melihat kita, tapi melihat orang lain. Kacamata kita itu kita diarahkan ke pelayanan itu sendiri. Pelayanan. Dan itulah keadilan yang kita bisa tampilkan, kita bisa ciptakan sendiri. Bukan cuma sekedar kita bicara, kita berkhotbah tentang keadilan, tapi kita lakukan ketidakadilan. Kita tidak lakukan apa-apa. Lebih baik sederhana, tapi kita bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Dan juga untuk kita. Iya, betul. Ya kan, kita tidak mungkin kita kerja orang lain, kita tidak sejahtera. Ya, kita saling mensejahterakan satu dengan yang lain. Itulah gereja sebagai komunitas, orang-orang yang bersekutu dan memberi dalam tugas dan tanggung jawab untuk bersama-sama menghasilkan buah-buah yang baik dalam kehidupan kita. Saya kira mungkin silakan. Iya, saya kira masih dengan apa yang saya katakan tadi bahwa poin kita gereja harus mendorong dan kemudian terlibat dan memberi teladan secara konkret, praksis ekonomi kreatif itu. Bagaimana kemudian jemaat dilibatkan dan lain sebagainya. Saya mulai dengan contoh konkret, seandainya misalnya gereja dapat melibatkan jemaat mendesain program ekonomi kreatif. Tapi ketika itu sudah jalan, selalu harus diingatkan bahwa titik pijaknya adalah gereja berekonomi kreatif adalah untuk menghadirkan damai sejahtera, shalom. Maka aspek keadilan itu. Tanda-tanda kerajaan Allah. Dan keadilan, kesejahteraan dan perdamaian. Itu memberi tanda awas. Jangan sampai nanti kemudian ada 1-2 orang pihak yang kemudian mengambil untung dari upaya yang sangat baik ini, dari usaha yang sangat baik ini. Nah, karena itulah makna dari persekutuan. Nah, amin. Jadi jemaat itu sebagai komunitas kecil kerajaan Allah yang dilayani, yang harus melayani, diuntungkan, dilayani dan saling melayani. Dan prinsip saling berbagi itu saya kira itu ada dalam ekonomi kreatif, yaitu bagaimana kemudian semua orang dapat terlibat dan mendapat untung. Dan di Minahasa itu ternyata ada prinsip itu, Mapalus. Dan betul. Bagaimana kita kemudian mendesain teologi Mapalus itu dalam bukan hanya menyambut, sekarang kita tidak lagi menyambut ekonomi kreatif, tapi sudah harus masuk ke dunia itu, dunia ekonomi kreatif. Dengan prinsip tadi, Injil Kerajaan Allah, dan dalam budaya kita mengenal Mapalus. Jadi begini, konsep pemberdayaan itu sendiri, kita tampilkan dalam kebersamaan. Hasil yang baik itu secara bersama-sama menikmati kebaikan dari apa yang kita buat, kita ciptakan tentu tentang kekuatan tuntunan Roh Kudus yang beracara, yang berperkara. Dan memang kita harus minta kekuatan itu.
minta hikmat dari Tuhan, dari Allah pemilik hidup kita, yang memiliki hidup kita, supaya dia bisa menjawab, merespon dengan kita menampilkan diri dalam kebaikan yang dia. Dan itu pendeta bagus sekali, karena kita perlu mungkin merujuk lagi ke apa yang pernah di gereja kita GEMIM, Gereja Masih Injil Minahasa, pernah rumuskan apa yang disebut dengan trilogi pembangunan jemaat. Ya. Rajin Dia bilang, berdoa, rajin membaca batu kitab, dan rajin apa? Bekerja. Ditampilkan di budaya Minahasa saja 3 batu dika. Jadi di situ sudah selalu harus berkomunikasi dengan Tuhan, mendengar apa kata firman, dan itu semua mendorong orang untuk bekerja. Puji Tuhan kalau seperti itu kan. Iya, itu orang prinsip ini hebat sebagai sekali. pribadi, hamba Allah, pemimpin pimpinan gereja, sebagai pendeta, sebagai penatua, sebagai samas, sebagai guru agama, sebagai katakanlah gembala-gembala, iya kan? Jemaat. Iya tuh, dalam jemaat, hamba Allah, sebagai katakanlah bapak-bapak gereja, ya harus memberi diri. Dan ibu-ibu gereja juga. Ibu-ibu gereja, ibu-ibu Tuhan, Iya. yang harus memberikan yang terbaik, saling memberdayakan, ya toh. Contoh dengan ibu-ibu kan, pembekalan keterampilan. Iya, betul. Jadi kita cari fasilitas, Fasilitasi. ya kan, baking kue, merangkai bunga, Bunga. kuliner masak-masakan. Kita harus ingat sekarang, kuliner itu mencapai poin yang tertinggi dari apa yang kita raih secara nasional. Itu kan sampai mencapai 41,7% dari angka Badan Ekonomi Kreatif yang menilai akan hal ini. Ternyata 41,7% melewati fashion. Itu gaya-gaya, itu kan itulah yang ditambah baik dia laki-laki maupun perempuan. Itu kalau fashion cuma 16,2%. Kalau kriya-kriya itu hiasan-hiasan seperti halnya kerajinan tangan, kerajinan besi, kerajinan apalagi logam, kerajinan bambu, ya kan. Kemudian yang di pantai itu apa? Kerang-kerang seperti itu. Iya. Yang dipasarkan ternyata itu kriya-kriya itu cuma menempati posisi ketiga, dan yang pertama itu kuliner. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menampilkan yang terbaik dengan budaya Minahasa, kita ciptakan menu-menu yang luar biasa. Tentunya yang bisa dimakan oleh semua orang. Jangan bilang, oh ini ternyata haram. Iya, harus. Jadi semua dimakan oleh semua orang. Semua bisa dikonsumsi oleh semua orang. Saya kira demikian. Silakan, mungkin kita bisa berdialog lagi. Ada hal penting. Poin yang tadi juga dikatakan soal ketika mengidentifikasi peluang-peluang itu kan tadi dengan angka-angka itu, maka mungkin gereja juga dalam rangka dia melibatkan diri dalam ekonomi kreatif adalah perlu mulai mengidentifikasi potensi-potensi. Mulai kalau di Jumat ini kira-kira apa yang dapat dikembangkan, kalau di Jumat di sana apa yang dapat dikembangkan. Saya kira itu konkret. Mungkin saya potong sedikit ya. Saya belajar dari apa yang dibahasakan oleh Stephen Robbins, seorang ahli manajemen. Dia bicara tentang inovasi, yaitu ide dan gagasan baru yang diterapkan untuk memperbaiki atau produknya atau jasa yang baru. Itu dia harus berusaha untuk mencari sesuatu yang baru yang ditampilkan dalam hidup ini. Itu yang disebut dengan kreatif. Iya. Jadi kita membangun kreativitas, inovasi, gagasan baru, yang konsep-konsep baru yang kita perlu aktualisasikan dalam upaya-upaya kita membangun suatu kekuatan ekonomi. Ya, jadi mesti ada cara baru, jangan cuma begitu terus, tak putar-putar di situ dan tidak pernah ada kemajuannya. Jadi kita mesti mencapai kemajuan di dalam hal ini. Oke. Saya kira pendeta berapa hal itu sudah bisa kita boleh bagikan dengan pemirsa channel Bercita Gereja Masyarakat. 2 poin yang boleh kita peroleh di sini adalah bahwa sudah saatnya gereja tidak hanya berwacana, tapi memang harus sudah mengambil bagian, terlibat bagaimana bersama-sama dengan jemaat mendesain sebuah program pengembangan ekonomi kreatif. Dan kedua, selalu harus diingat bahwa ketika gereja terlibat dalam pengembangan ekonomi kreatif, itu adalah juga bentuk pelayanannya untuk menghadirkan tanda-tanda kerajaan. Kita kembali ke program kerja. Ya, saya mesti ada catatan penting di sini. Hendaknya program kegiatan pelayanan itu sendiri dari semua aras, baik dari aras jemaat, wilayah maupun sinodal itu sendiri.
kita harus arahkan untuk pemberdayaan masyarakat. Iya. Pemberdayaan Salah jemaat. satu. Tapi ini harus orientasi ke Iya, situ, salah jangan satu. pemberdayaan pribadi. Iya. Ini kita mesti ada gap, ada batasan yang kita mesti sikapi akan hal ini supaya jangan itu terjadi toh baru Iya. kan. Dan kita mesti membuat hal yang baru yang betul-betul bermanfaat untuk kepentingan banyak orang, bermanfaat untuk orang lain, dan juga segala sesuatu kita harus aminkan pada kata Tuhan, minta kekuatan Roh Iya. Kudus supaya segala sesuatu boleh terjadi karena kehendak Tuhan, bukan kehendak saya, bukan maunya saya, bukan pembenaran saya, tapi kebenaran ilahi daripada Allah di dalam Yesus Kristus. Itu Amin. pegangan hidup kita. Silakan mungkin ada Ya. kita bisa bicara lagi. Jadi ketika kita bicara gereja dan ekonomi kreatif, tentu bukan berarti menjadikan gereja sebagai perusahaan. Amin. Masing-masing bidang sudah ada bidang-bidangnya. Tapi bagaimana Tapi mungkin agak ada perbedaan antara saya mungkin dengan Pak. Tak apa-apa kita gereja membangun satu perusahaan. Tapi itu yang bermanfaat untuk orang lain, bukan cuma bermanfaat untuk pribadi tertentu. Kita kira demikian kan? Dan sudah saatnya kita buka wawasan ke depan, membangun satu kekuatan bersama demi orang yang lain. Ya, jadi yang saya bilang tadi, gereja bukan perusahaan. Kalau kemudian gereja membuka badan-badan usaha Badan itu usaha, masih bisa ya. dipikirkan. Ya. Tapi menjadi gereja perusahaan atau gereja kemudian berekonomi kapitalistik, nah itu Nanti itu bicara sesuatu- lanjut lagi tuh, bicara ekonomi kapitalistik, konsep pemberdayaan dikaitkan dengan kenapa mesti pemberdayaan itu mesti ada, kenapa mesti terjadi adanya pemberdayaan. Tapi karena ada konsep ekonomi kapitalis yang diterapkan. Ini berbenturan toh, pelayanan kasih, pelayanan pemberdayaan dan pelayanan kapitalis yang ada. Itu mesti kita bicara lanjut lagi. Jadi Episode saya selanjutnya. mengingatkan tadi agar supaya jangan jadi seperti itu gereja menjadi perusahaan. Karena saya kira di mana-mana terjadi seperti itu. Gereja sudah dijadikan alat politik dan alat perusahaan oleh orang-orang tertentu. Nah, ekonomi kreatif itu peluang, tapi juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip bergereja itu. Ya tadi itu keadilan, damai sejahtera, perdamaian dan lain sebagainya. Sehingga itu tadi tanda awas. Jangan ketika kita bicara gereja dan ekonomi kreatif dan kemudian menyusun program sudah menjadi gereja sebagai perusahaan. Nah itu persoalan. Tapi bagaimana gereja tetap dalam posisi memberdayakan. Nah diakonia karitatif sudah banyak dijalankan, tapi diakonia reformatif dan transformatif. Ya. Karena dengan diakonia reformatif dan transformatif, ekonominya disentuh, tapi juga rohaninya disentuh, rohani dan kemampuan potensi. Tujuannya adalah jemaat itu dapat dibebaskan dari keterbelakangan, dari kemiskinan, tapi juga dapat dibebaskan dari bentuk-bentuk Tapi juga persoalan dalam lain. rangka pemberdayaan masyarakat. Kepemberdayaan masyarakat. Jadi bukan cuma turun kasih napa ikan, Ya. tapi napa kok pancing, Iya. gitu, berpancing sendiri, Iya. gitu, dan Lalu- napa pukat, napa ini jala, bikin mengembangkan potensi, bukan cuma minta terus, doi berapa, gitu. Jadi kita berusaha untuk berkreasi dalam hidup ini, menciptakan hal-hal yang baru, yang menghasilkan. Ekonomi Yang menghasilkan. kreatif Berkat adalah jawaban ketika dulu gereja menerapkan 3 bentuk diakonia tadi. Diakonia karitatif, memberi ikan, reformatif, memberi kail, lalu kemudian transformatif, memberdayakan. Tapi kemudian muncul persoalan. Ketika semua sudah dijalankan, warga jemaat tidak lagi punya lahan, tidak lagi punya peluang, kesempatan. Maka kemudian sekarang sudah terbuka kesempatan itu dengan ekonomi Seluas-luasnya. kreatif. Iya, oke. Ya, saya kira demikian. Puji Tuhan, haleluya, hal yang luar biasa. Kita boleh bicara bersama, walaupun saling katakanlah ada poin-poin tertentu yang kita memang baku hantam ya. Dengan kata lain, semua punya pola pikir, yaitu ada kesamaan tapi juga ada perbedaan yang harus kita sikapi. Tapi kita mencari satu solusi yang terbaik dalam hal ini supaya gereja kita semakin maju, negara kita semakin maju, masyarakat kita semakin sejahtera, dan kita segala sesuatu kita memuji Tuhan karena semua berkat yang sudah Dia berikan untuk kita. Ya. Oke. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Shalom. Salam sehat. Tabiah. Salam. Tabiah wayah.